Wahai malaikat Jibril, saya mau tanya. Bolehkah saya bertanya? Boleh. Kalau saya meninggal, apa hakku di hadapan Allah? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, semua pintu surga telah dibuka. Inni haramtul jannata ala salil anbiya hatta yadkhuluha anta. Allah haramkan ya Rasulullah, surga itu dimasuki oleh nabi yang lain, kecuali engkau telah masuk lebih dulu. Seharusnya kan gembira. Tapi kata Nabi, aduh kasihan kalau kita sudah tidak ada, Masya Allah. Bagaimana dengan kita umat, bukan cuma hari ini, umat yang berikut-berikut. Apa kata malaikat? Allah juga berfirman, wa inni haramtul jannata ala sairil umam hatta yadkhuluha ummatuka. Allah haramkan itu surga dari yang lain kecuali umatmu telah masuk terlebih dahulu. Kata Nabi begini, ya, tahukah kalian makhluk yang mulia? Sahabat so bilang semua, Pak. So bilang malaikat, nabi, orang dan nabi. Sudah, kalian sahabat saya. Katanya begini ya, akan datang suatu zaman yang sangat jauh sesudah saya meninggal. Nah, ini orang, Pak, dia sebut lebih dulu. Di zaman itu ada orang-orang yang merindukan aku. Itu orang-orang itu terbukti, Pak. Di seluruh dunia, Masya Allah, orang-orang berselawat. Mereka mengingatku, mereka menyebut namaku, padahal mereka tidak pernah melihat wajahku. Mereka tidak pernah memelukku. Mereka tidak pernah bersalaman tangan denganku. Kalau kalian hari-hari denganku, pantas kalian dekat denganku. Tapi akan datang manusia-manusia yang beriman di zaman itu, mereka jauh dariku, tidak pernah lihat Nabi itu orang, ya. Tapi orang ada bikin maulid, kesian, ya. Orang ada bersolawat, Masya Allah. Masih jauh Rasulullah sudah sebut orang, ya. Sehingga Allah jamin, insya Allah orang masuk surga. Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad kullu ya Rabbi su'alim ummati sa'adim, Muhammad kullu ya Rabbi su'alim ummati sa'adim wasammim min ad-dambi wa ghafar ya dhunub Allah wasammim min ad-dambi wa ghafar ya dhunub Allah ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang terhormat Bapak Imam, Wakil Imam, Pegawai Syara, Pengurus Keimaman Masjid Ashabul Kahfi. Yang terhormat juga Pengurus Badan Ta'mir.
Yang terhormat tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah Masjid Ashabul Kahfi. Yang terhormat pemuda remaja masjid, begitu juga adik-adik taman pengajian, ya. Yang terhormat ibu-ibu, ya. Bapak-bapak biasa kalau hadir acara bajunya biasa-biasa saja, ya. Tapi kalau ibu-ibu luar biasa, ya. Atur kening sebelah kiri saja bisa setengah jam. Kening sebelah kanan setengah jam. Belum bibir lagi, ada bibir atas dengan bibir yang bawah, setengah jam. Dua jam. Belum lagi kerudung, sekarang sudah ada yang 7 susun. Ya, lapis 1, ada yang lingkar ke kiri, ada yang lingkar ke kanan, ya. Ada yang lingkar ke belakang, ada yang lingkar di leher, kisahnya bernapas, ya. Ya begitulah ibu-ibu zaman modern. Kenapa? Mereka suka sempurna begitu. Kalau setiap acara pasti yang perhatikan kue dan sebagainya ibu-ibu. Kenapa perempuan itu suka sempurna, safety begitu. Wanginya itu harus dipilih. Luar biasa, ya. Dia smooth di telinga sebelah kanan sampai di dalam-dalam, ya. Sebelah kiri, dalam mulut semua, ya. Sempurna kalau perempuan. Ramai begitu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya apabila diri kita, badan kita berada dalam suasana di mana kita menyebut Allah dan Rasulnya. Senang orang bibir ini, Bu. Senang orang lidah lisan ini. Kenapa? Ini lisan kan tiap hari dibasahi dengan perkataan kotor mungkin. Tapi ada saat ketika orang hadir majelis, dari subhanallah, alhamdulillah, orang berzikir. Jadi hidup ini jangan sampai hilang dari menyebut Allah dan Rasulnya. Harus ada zikir. Mohon maaf ya, orang yang tidak beriman saja, sekali dia mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah hapus dosanya 70 tahun. Bagaimana dengan kita yang setiap hari sudah beriman, lalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Hafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Ada ucapan yang ringan di lisan, bagi dunia itu ringan. Apa suatu Pak Imam dari zikir-zikir itu? Biasa kok. Tapi kata Rasulullah, jika itu ditimbang di akhirat dengan tompe dosa, timbangannya lebih berat, mengalahkan tompe dosa. Lalu sahabat bilang, Rasulullah, apa itu dia? Lalu Rasul bilang, senantiasa ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Apa Ibu? Saya kasih gambaran begini ya. Kalau artis Korea mau datang ke Indonesia ini misalnya, belum datang lihatlah. Ada orang yang sudah promosikan kan? Manusia diperkenalkan di mana-mana, begitu kan? Akan datang artis Korea, ya, namanya Kimbo, apalagi Bihun, apa semua, ya, nama-nama itu. Lihat, ini hanya manusia, ya. Namanya diperkenalkan, apa kelebihannya? Wajahnya ganteng, ya, pintar berdance, tahu menyanyi. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk manusia itu? Miliaran, ya. Mempersiapkan kedatangannya, miliaran. Orang cuma hanya diminta cookies, roti, begitu. Orang mau hadir itu pun di konser itu, Masya Allah. Tiketnya berapa? 1 juta. Yang datang ribuan orang. Lihat wajahnya, wajah yang tidak memberikan syafaat kepada kita, ya. Mendengarkannya tidak menambah manfaat. Tapi manusia mau mati-matian. Bapak Ibu, keimaman badan takmir bikin acara zikir sholawat. Itu untuk apa? Allah ingin diperkenalkan kepada tompe anak-anak. Nama Nabi ingin diperkenalkan kepada tompe anak. Andai tidak ada maulid, andai tidak ada kegiatan zikir sholawat, lama-lama tompe anak-anak sudah kenal lagi siapa itu, Allah. Mulut mereka sudah bisa lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kalau Pak Imam misalnya sudah tidak ada, siapa lagi yang bisa melantunkan itu? Karena orang perkenalkan ini, maka generasi yang bisa menyebut Allah, ya, yang bisa berzikir bersalawat, itu hidup. Manusia saya tadi perkenalkan di mana-mana. Bagaimana orang nggak mau perkenalkan Allah, nggak mau perkenalkan Rasulullah? Usahakan orang semua, kasihan punya tugas. Perkenalkanlah Allah kemana-mana, ya. Perkenalkanlah nabimu kemana-mana.
Jangan sepelekan itu zikir, jangan sepelekan salat. Pak Imam, ada kisah begini ya, cerita para orang alim. Ada orang fasik, banyak dosa kasihan. Ya orang semua ini kan biar ibadah-ibadah juga ada dosa. Dia banyak dosa. Kalau orang bilang murakbalah, ya begitulah istilah fasik begitu. Tapi dia punya hobi begini. Ya Hanan, ya Manan, yang dia tahu cuma itu. Ya Hanan, ya Manan. Walaupun tidak berzikir, tapi dia cuma ada ingat itu. Ada kan orang biar cuma di rumah, ya Allah, ya Rahman. Andai Asmaul Husna tidak diperkenalkan orang, orang tidak tahu siapa itu Allah. Ternyata Allah itu, ya Allah, ya Rahman. Allah Maha Pemurah. Ibu-ibu begitu ya, usahakan orang di rumah, biar cuma ada masak kangkung begitu, ya. Biar cuma bawang putih dan bawang merah, orang banyak sadap. Ya coba orang, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Itu membawa berkah. Yang makan pun mengalir di darah-darah itu, Masya Allah. Daripada cuma putar ke kiri, ya. Putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanannya tak isi di got, ya. Coba, ini terapi ya, bapak-bapak. Kalau tuh mai tua marah-marah di rumah, coba dengan sholawat. Aduh, mai tua marah-marah pagi-pagi. Sallallahu ala Muhammad. Hanya orang gila yang mau marah kepada orang yang sholawat. Ustaz, dia masih marah-marah lagi, Ustaz. Oh, ganti, Pak. Astaghfirullah. Tidak apa-apa lidah ke muka. Dia pakai itu terus. Astaghfirullah. Robbal baro. Ya Ustaz, dia masih marah-marah. Ganti lagi. La ilaha illallah. Nah, kita semua mati ya. Dia langsung minta ampun begitu ya. Jangan sepelekan ya. Ya Hanan, ya Manan. Kata ada orang berdosa di dunia, tapi dia tahu begitu. Biar dia bawa orang pelingir, ya Hanan, ya Manan. Di pancing di kolam, ya Hanan, ya Manan. Di hal itu, wahai yang maha santun, yang Manan, wahai yang maha pemberi. Lumayan dia sebut. Nah, para alim bercerita, karena dia banyak dosa, kasihan di sana, dia tak singgah di neraka begitu. Tak singgah di neraka ya. Tapi ketika di neraka, malaikat jaga pada yang begini, ya Hanan, ya Manan, kita bawa sampai neraka. Malaikat mengadu kepada Allah, ya Allah, di neraka kami dengar namamu disebut, ya Hanan, ya Manan. Kata Allah, cari pada dia. Nah, dicari kasih. Lama dah cari karena so tahu dia, ya. Ini banyak sekali ini, ada yang fasik, munafik. Kenapa? Lalu ditanya oleh malaikat, kenapa kau menyebut nama Allah? Ya memang saya dari dulu di dunia suka itu, ya Hanan, ya Manan. Lalu Allah bilang bagi malaikat, daripada dia berzikir menyebut nama aku neraka, lebih baik kasih pindah di surga. Bisa mengerti ini, Pak? Ya. Allah juga sayang, kasihan. Dia ada berzikir sebut nama aku, tapi tempatnya neraka. Allah bilang, seorang dia kasih pindah di surga, supaya dia berzikir sadar begitu. Ya. Lihat manfaat dari zikir dan salawat. Salawat dan salam atas Rasulullah tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang harus mencintai Rasulullah? Ya. Kenapa orang harus mencintai tompe Nabi? Saya cerita sedikit ya. Ini Nabi mau meninggal, yang pada pikiran cuma orang. Ini Nabi ini ada menangis hari-hari untuk jutaan umatnya. Tapi orang nggak pernah menangis untuknya, ya. Saya lupa tadi ada seorang anak muda banyak dosa, Pak Ibu. Banyak dosa. Mumpung lagi bikin dosa, ada majelis dia datang. Lalu makhluk qiyam waktu itu ya. Ya Nabi salam alaika. Lalu dia berdiri. Ketika nama-nama Nabi disebut dengan indah, DP hati mulai terketuk. Dalam hati begini, ya Allah, kita ini selama tidak ingat Pak Nabi. Kesian selama tidak pernah sebut nama Nabi. Itu orang tahu sebenarnya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Itu nama Nabi disebut. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Datang kesian. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi balikul wasilah. Ya Allah, sampaikanlah salat salam kepada Nabiku. Ya Rabbi balikul wasilah. Ya Allah, sampaikanlah semua orang permohonan ini. Ya, itu yang dibaca di awal-awal dikira itu doa sembarang itu. Sampaikanlah semua persoalan lewat Nabi. Nabi pikir membawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Allah, tempatkan Nabi kami di tempat yang mulia. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi wardu'ani sahabat. Orang doakan sahabatnya. Wardu'ani sulala dan keturunannya. Ya Rabbi wardu'anil masyayikh, sampai guru-guru. Ya Rabbi farham walidina. Ya Allah, rahmatilah lewat Nabi orang tua. Itu doa semua. Ya Rabbi, Ya Rabbi, salli ala Muhammad. Ya Rabbi, Ya Rabbi, salli alaihi wasallim. Ya Rabbi, Ya Rabbi, ballighul wasilah. Ya Rabbi, Ya Rabbi, unsur bil fadilah. Tapi orang-orang tua dulu kasihan begitu. Abdurrahman Ad-Dibai yang mengarang kitab Maulid Dibai itu lahir 866 Hijriah. Kitab yang sudah sangat tua. Nabi mau meninggal apa ibu? Orang dengar kisahnya nih. Semua 63 tahun atau 63 tahun ya di rumah dengan Siti Aisyah. Datanglah malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah. Izinkan malaikat Israel mau masuk ke dalam rumah. Ini Nabi kan ada dialog sedikit. Oh, kalau orang enggak begitu, Pak. Israel langsung masuk, tarik di kaki, ya. Pas dia udah bermain futsal semaghrib, ya. Ada yang bakar otak, dia tarik di bibir, ya. Tapi ini Nabi yang mulia. Masuk. Assalamualaikum, ya Habibullah, kekasih Allah. Ada salam dari Allah, ya Rasulullah. Kau boleh pilih, ini suruh pilih. Pertama, ada kunci al-baqa' fid dunya. Kalau kau ambil ini boleh, tidak mau mati-mati, ya. Dan bisa kuasai harta dunia dan seisinya. Tapi yang kedua ada juga kunci Allah tawarkan. Ar-Rafiqil A'la, bertemu dengan Allah. Nabi langsung sambut begini, saya rindu Allah, ya. Saya suka Allah. Memang wajar sudah 63 tahun. Ibu-ibu, orang ini biar banyak dosa, ada titik orang harus sudah siap-siap bertemu Allah. Ibu-ibu begini ya, apa orang hidup ini mau baku patah terus dengan ismengket? Bisa mengerti, Bu? Apa orang ini baku patah terus dengan garis ini? Ada saat orang seperti Nabi, sudahlah ini dunia sudah cukup 63 tahun begitu. Saya rindu Allah. Orang juga harus rindu Allah. Saya suka Allah, ketemu Allah. Ya, ibu suka ketemu Allah, Bu? Suka, Bu? Iya, mati dulu, ya. Bisa apa yang sesuka, berarti dia sesuka itu dia, ya. Karena dengan mati itu orang akan bertemu Allah. Kata Rasulullah, aku rindu Allah. Tapi wajah Rasulullah itu mulai tidak nyaman, tidak sedap begitu. Tidak sedap. Kalau saya membaca riwayat para alim, ya, misalnya Jalaluddin Rumi waktu meninggal senyum-senyum dia. Di Jalaluddin Rumi itu kalau dalam dunia sufi itu yang mereka kalau memuji Allah dia menari begitu, ya. Ketika murid-muridnya menangis, Jalaluddin Rumi begini, kenapa kalian menangis? Kalian tertawa, saya tersenyum. Karena sebenarnya kematian ini saya gembira bertemu Allah. Jadi tidak perlu kalian menangis. Tapi Nabi tidak begitu. Nabi itu murung kasihan. Kenapa? Ada jutaan umat pada belakang. Lalu Nabi bertanya begini, wahai malaikat Jibril, saya mau tanya. Mereka saya bertanya, boleh. Kalau saya meninggal, apa hakku di hadapan Allah? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, semua pintu surga telah dibuka. Aduh, asyik. Orang meninggal, Pak, kong malaikat kasih kabar begitu. Wahai Pak Imam, pintu surga telah dibuka. Bukan pintu mall ini, ya. Oh, pintu mall jam 10 sudah tutup, ya. Pintu surga semua telah dibuka. Seharusnya kan Nabi senang saja. Ngapain mau pikir orang di belakang? Begitu kan? Pintu surga telah dibuka ya Rasulullah, dan Allah berfirman, berarti ini hadis qudsi, ya. Inni haramtul jannata ala saril anbiya hatta yadkhuluha anta. Allah haramkan ya Rasulullah surga itu dimasuki oleh nabi yang lain, kecuali engkau telah masuk lebih dulu. Seharusnya kan gembira. Masya Allah, ya. Nanti di hari akhirat ketika Nabi memberikan syafaat pada orang apa ibu? Kayak pengampunan, ya, keringanan. Itu nabi-nabi yang lain iri. Ada nabi yang sudah sangat tua, aduh. Kalau saya tahu begini, biar jadi nabi. Cukup tidak jadi umat Nabi Muhammad itu senang. Gitu. Kenapa? Dapat keberkahan dari Rasulullah. Nah, Ibu begini,
Sudah dibilang bahwa surga itu yang akan masuk lebih dulu engkau ya Rasulullah. Nabi nggak senang. Maksudnya wajahnya masih murung. Kata Rasulullah, bukan itu yang saya maksudkan. Lalu bagaimana dengan umatku? Kenapa dia risau begini Pak? Kalau saya masih hidup, umatku berdosa, saya masih tegur-tegur mereka. Tapi kalau saya sudah meninggal, umatku kan paling berbuat dosa. Itu Nabi waktu Isra Mi'raj, sebelum tiba dan di Masjidil Aqsa ada singgah-singgah kan? Ada ditawari itu Pak, ada ditawari madu susu dengan minuman khamar. Tapi Nabi berhasil, Nabi pilih itu susu atau madu. Kata malaikat, "Shadaqta, benar engkau ya Rasulullah. Kalau kau pilih itu minum khamar, umatku masuk di got semua. Sedangkan dia pilih susu masuk di got, baik. Ya? Tapi karena Nabi masih ada, Nabi bisa tegur-tegur kita. Tapi kata Nabi, aduh kasihan kalau kita sudah tidak ada, Masya Allah. Bagaimana dengan kita umat? Bukan cuma hari ini. Umat yang berikut-berikut. Apa kata malaikat? Allah juga berfirman, "Wa inni haramtul jannata ala sairil umam hatta yadkhuluha ummatuka." Allah haramkan itu surga dari yang lain kecuali umatmu telah masuk terlebih dahulu. Itu jaminan dari Allah. Supaya apa? Nabi gembira mau meninggal. Senang Nabi, Masya Allah. Ya Allah, kita umat. Bapak Ibu, itu dalam riwayat Ibnu Abbas. Nah ini pelajaran ya. Habis subuh, Rasulullah kumpul sahabat, kasihan kumpul. Lalu Rasulullah bilang begini, tahukah kalian makhluk yang paling mulia? Ya Rasulullah, malaikat. Tidak, bukan itu yang saya maksudkan. Malaikat memang sudah mulia. Para nabi, bukan itu yang saya maksudkan. Nabi itu memang mulia. Kamu ya Rasulullah sahabat, tidak. Kalian sahabatku. Kalian memang mulia dekat denganku. Ya Rasulullah, siapakah yang kau puji-puji itu? Ya kata Nabi begini, ya, tahukah kalian makhluk yang mulia? Sahabat sebilang semua Pak. Sebilang malaikat, nabi, orang dan nabi. Sudah, kalian sahabat saya. Katanya begini ya, akan datang suatu zaman yang sangat jauh sesudah saya meninggal. Nah ini orang Pak, dia sebut lebih dulu. Di zaman itu ada orang-orang yang merindukan aku. Itu orang-orang itu terbukti Pak. Di seluruh dunia, Masya Allah, orang-orang berselawat. Mereka mengingatku, mereka menyebut namaku, padahal mereka tidak pernah melihat wajahku. Mereka tidak pernah memelukku. Mereka tidak pernah bersalaman tangan denganku. Kalau kalian hari-hari denganku, pantas kalian dekat denganku. Tapi akan datang manusia-manusia yang beriman di zaman itu, mereka jauh dariku, tidak pernah lihat Nabi itu orang, ya. Tapi orang ada bikin maulid kesian, ya. Orang ada bersolawat, Masya Allah. Masih jauh Rasulullah sudah sebut pada orang, ya. Sehingga Allah jamin, insya Allah orang masuk surga. Lalu kata Rasulullah begini, wahai malaikat Israel, silakan kau kerja. Waduh, Israel kalau semua kerja, Pak, ya. Israel bekerja ini, kalau dia mau cabut 1 juta orang ya gampang saja. Nah? Tetapi ingat ada proses sakratul maut, ya. Ketika Rasulullah mau dicabut ruhnya, Rasulullah mulai berasa, berasa bagi Rasulullah, Israel mahadza, Israel, apa ini? Semua rasa lain. Itu kan riwayat Rasulullah kan ada minta air kan di ember begitu kan Pak. Lalu dicelupkan tangan Rasulullah, ada sapu-sapu di badan kesian. Allahumma hawin alina fi sakaratil maut wa gamaratil maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut. Ini Nabi ini. Karena kata Nabi itu, kematian itu Allah sudah beritakan seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Pernah potong kambing, Pak? Kambing disembelih saja, tidak langsung mati bawa cakar. Ini kambing yang dikuliti hidup-hidup. Rasulullah masih berdoa, Allahumma hawilana fi sakaratul maut. Apa kata malaikat Israel? Ya Rasulullah, demi Allah, tidak ada makhluk yang kami cabut ruhnya paling lembut melainkan engkau. Supaya Nabi senang, ya. Dan demi Allah, siksa sakratul mautmu telah Allah ringankan 70 kali. Apa Nabi senang? Nabi masih murung begini Pak. Rasul bertanya begini, wahai malaikat, saya ini Nabi, sakratul mautku telah Allah ringankan 70 kali. Masih dapat rasa begini. Bersuara kan Nabi kan? Sampai kasihan keringatnya itu dalam riwayat, kalau akan Nabi itu sakitnya pengantarnya panas tinggi begitu. Ya. Jadi setiap ada kain ditaruh di testa langsung kering. Ya. Sakit kesian Nabi, panas sekali begitu, ya. Panas sekali. Lalu kata Rasulullah, saya saja Nabi yang sakratul mautnya telah Allah ringankan 70 kali.
wahai Israel, lalu bagaimana kau akan cabut nyawa umatku? Masih Nabi ingat pada orang. Bagaimana kau akan cabut nyawa umatku? Kesian. Apa kata malaikat Israel? Malaikat Israel ini komplain begitu. Wahai Rasulullah, engkau Nabi, mereka cuma manusia biasa. Bagi malaikat, tapi bagi orang penabi, dia bela-bela buat orang. Nabi ada berdoa begini ya. Allahumma khaffif sakaratul maut ala ummati wa thaqil alayya, ya Allah, ringankanlah sakaratul maut umatku, wa thaqil alayya, ya Allah, aku minta ya Allah, semua rasa sakit sakaratul maut umatku kalau boleh aku tanggung hari ini. Dan itu doa dikabulkan Allah. Jadi semua doa yang Nabi ucapkan di dunia dikabulkan. Hanya satu yang Nabi tidak sampaikan di dunia, itulah syafaat, doa syafaat begitu. Yang Nabi tahan, ya Allah, biar tuh. Ini kita senjata terakhir. Saya mau tunggu saya ke umat nanti di padang mahsyar. Dan Allah izinkan itu, Nabi ndak doakan di dunia orang ya. Nabi masih tunggu lagi untuk minta keringanan. Aku minta sakarat sakit sakaratul maut umatku saya tanggung hari Bapak Ibu. Demi Allah ya. Orang kalau meninggal sampai sakit sakaratul maut itu telah diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, soalnya tidak sakit sampai sakaratul maut. Ibu-ibu tidak percaya bu? Coba tes coba besok ya. Tetap ada rasa sakit. Tetapi Nabi karena peduli pada orang, Nabi sudah berdoa. Apa doa Nabi tidak dikabulkan Allah? Insya Allah dikabulkan. Ya. Jadi inilah saya meninggal, Nabi masih begini. Malaikat ya, akri minni salam ala ummati, sampaikan salamku kepada umat. Itu yang orang balas, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Nabi mau meninggal ada kasih salam kepada orang, kasihan ya. Lalu bagaimana dengan orang? Kalau diundang nonton bola kaki, Masya Allah Pak, biarnya sambayang maghrib, biarnya sambayang isya, biarnya ada gas air mata ya. Hitung tuh orang, saya ada hitung kemarin pendapatan panitia itu di Kanjuruhan itu bisa 500 juta. Di sini kasihan orang tidak dapat apa-apa, hanya dapat roti. Tapi roti itu telah diberkahi Rasulullah. Orang makan apalagi bawa pulang ke rumah ya. Kalau ada sisa ya. Kena orang-orang di rumah, Masya Allah berkah. Orang diundang, mohon maaf ya. Orang Pak Imam, BTM, jamaah sekalian, jangan bosan-bosan. Memang kalau jaga lihat ada kesian, terus setengah ampan ada orang, begitu kan? Tetap terpikiran begitu. Kenapa ya ini manusia? Kalau diajak nonton bola cepat-cepat dia, ya. Kalau diajak mandi pantai cepat-cepat, ya. Diajak nonton bioskop cepat-cepat dia. Diajak datang di majelis Nabi tidak mau. Nanti di sana berharap syafaat. Kelompok boleh juga. Ya Nabi, kita dan Nabi syafaat. Ya, kita dan Nabi. Sedangkan di dunia ada undang di majelis sholawat. Ada Nabi, cuma nama Nabi disebut. Orang datang kesian. Mau berharap syafaat, bagaimana? Tidak pernah datang. Kalau sakit tidak apa-apa. Ini orang-orang Mekah mau ziarah ke makam Rasulullah, ya. Ziarah ke makam Rasulullah kesian. Naik unta. Tapi unta itu kan tidak tahu mau kemana. Diceritakan dalam salawat itu ya. Untanya berjalan biasa-biasa ya Pak. Ya kayak orang lah malas-malas begitu. Belum jam 4 Pak. Ya. Ketika unta-unta itu mulai mendengar dari pembicaraan tuannya bahwa ternyata mereka akan pergi di bumi Rasulullah. Ketika nama Nabi Muhammad disebut, unta-unta itu riang gembira. Bahwa boleh begitu unta-unta. Bumi Nabi itu orang begitu. Senang mereka. Bumi Nabi begitu. Lalu unta-unta itu mempercepat langkah kakinya. Itu unta itu lari. Air matanya jatuh seperti hujan. Tidak usah kau tarik-tarik talinya begitu. Tidak usah kau tarik tali kekangnya. Tidak usah dicambuk. Sebab nama Nabi, ketika nama Nabi disebut dan terdengar di telinga unta, otomatis dia menjadi laju. Kenapa? Dia ingin sampai di buminya Rasulullah. Jika cinta kalian kalah dari unta, jika cinta kalian kepada Nabi tidak seperti unta, fa innaka fil tariqil hubbi kadhib, maka cinta kalian adalah palsu, hubbul kadhib. Kata Imam Abdul Rahman Dibari, ada orang muslim katanya mencintai Nabi, hubbul kadhib, cinta
tanya palsu. Nabi salam alaika, aduh ya Allah ya Rasulullah, apakah karena kopi saya tidak enak? Apakah karena saya ini orang miskin? Keluhannya sampai ke langit. Habis maghrib Bapak Ibu, ada orang-orang berjubah putih dia tidak kenal lewat begitu, rombongan. Dia panggil, mau kemana dam? Oh orang nggak mau di kampung sebelah ada selawatan. Boleh singgah ramu-ramu tapi rumah? Ada apa sob? Kita kok ada bikin kopi sedikit untuk kita penabi. Memang maulid. Masuk kok dia cuma selawat sedikit jo, kopi. Masuklah mereka kok rombongan, berselawat, lalu pergi begitu, hilang begitu. Yang tertinggal ada satu kakek yang tua dari mereka. Ini yang orang sini bertanya begini, kakek, siapa mereka itu? Kakek bilang begini, kau tahu itulah rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia telah datang di rumahmu. Ada orang miskin yang merindukan Rasulullah. Batagum doi kesian, ya 10.000, saya tunggu itu maulid ya Rasulullah. Saya tidak bisa melihatmu Rasulullah, tapi saya senang kau pernah lahir di dunia. Karena engkau ya Rasulullah, orang bisa jadi begini ya Rasulullah. Ada bawa risalah kepada orang Islam. Siapa itu? Nabi.